Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkawinan adat yang mana menyalahi aturan syariat Islam dan juga hukum Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Dahli Hasan dan nanti saya akan diteruskan oleh teman-teman saya mulai dari Mbak Ana, Mas Advan juga Mbak Firly. Yang pertama adalah perkawinan adat yang mana perkawinan adat yang dicampur dengan penyembahan terhadap nenek moyang. Perkawinan adat ini menurut hukum syariat Islam sangat menyalahi aturan daripada syariat Islam, yaitu penyembahan terhadap keesaan Allah. Yang mana dalam konteks ini yang membuat perkawinan ini menyalahi aturan adalah dikarenakan penyembahan terhadap nenek moyang itu termasuk adalah orang-orang yang mensyirikkan kepada Allah. Maka dari itu dalam konteks perkawinan adat ini memang ada beberapa perkawinan adat yang mungkin sangat tidak relevan atau mungkin belum relevan terhadap syariat-syariat agama Islam, termasuk adalah perkawinan yang mana menyembah nenek moyang. Maka dari itu nanti kami akan menjelaskan juga di dalam makalah kami bahwasanya perkawinan adat yang mana bersambung dengan penyembahan terhadap nenek moyang ini termasuk perkara yang mensyirikkan terhadap agama Islam. Kecuali perkawinan ini dengan adat menyembah nenek moyang ini bukan hanya secara simbolis, bukan untuk benar-benar menyembah terhadap nenek moyang, cuma untuk menghormati nenek moyang. Insya Allah itu masih termasuk di dalam syariat Islam, karena di dalam ajaran Jawa ada penyembahan atau bahasa kasarnya adalah untuk menghormati orang tua, itu seperti halnya untuk memberikan pelajaran terhadap generasi-generasi selanjutnya untuk menyembah Allah secara utuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya di sini membawakan tema yang menurut saya masih sering terjadi dan masih banyak dilakukan di daerah-daerah yang masih kental dengan adat dan budayanya. Temanya adalah perkawinan dengan sistem mahar yang berlebih atau bisa dikatakan memberatkan. Dalam Islam, mahar adalah lambang penghormatan dan perlindungan terhadap mempelai perempuan dalam pernikahan. Namun di beberapa tradisi di Indonesia seperti Jawa, terkadang mahar yang diminta sangat tinggi dan ini dapat memberatkan pihak laki-laki secara finansial. Dalam Islam, mahar seharusnya tidak menjadi beban berat bagi pria. Prinsip kesepakatan yang adil dan kesetaraan antara kedua belah pihak sangat penting. Jika ada ketidaksetujuan terkait mahar yang dianggap berlebih, penting untuk mencari solusi yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam serta menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mencari bantuan dari tokoh agama atau lembaga penyelesaian sengketa. Selain itu, program-program pendidikan dan kesadaran hukum juga dapat membantu mengubah pola pikir dan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada saling penghargaan dan keadilan antara suami dan istri. Perkawinan adat dan poligami tanpa persetujuan semua pihak menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan etis yang perlu dipertimbangkan dengan seksama di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait kedua topik ini. Yang pertama, perkawinan adat. Perkawinan adat adalah pernikahan yang dilakukan menurut tradisi dan kebiasaan suatu suku atau komunitas tertentu. Meskipun tradisi ini sangat dihormati, dipertahankan, ada beberapa aturan hukum yang mana yang harus dipatuhi. Yang pertama, hukum nasional. Dan yang kedua, hak asasi. Baik, yang kedua, poligami. Poligami dalam konteks hukum Indonesia diatur dengan ketat
yaitu Persetujuan Istri UU Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 5 mengharuskan adanya persetujuan. Yang kedua, poligami. Dalam konteks ini hukum Indonesia diatur dengan ketat. Yang pertama, Persetujuan Istri UU Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 4. Dan yang kedua, ada alasan tertentu, hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang ketiga, pengadilan. Harus adanya izin dan dari pengadilan yang akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut. Yang kedua, poligami. Dalam konteks ini hukum Indonesia diatur dengan ketat. Yang pertama, Persetujuan Istri UU Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 4. Dan yang kedua, ada alasan tertentu, hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang ketiga, pengadilan. Harus adanya izin dan dari pengadilan yang akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut. Masalah yang timbul tanpa persetujuan semua pihak. Poligami dapat tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa izin pengadilan menimbulkan masalah besar. Yang pertama, pelanggaran hukum. Yang kedua, dampak sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu pernikahan adat dengan praktik adat istiadat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu mencakup situasi di mana proses pernikahan, prosesi atau persyaratan yang digunakan dalam upacara pernikahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama, poligami tanpa izin. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Jika seseorang menikahi lebih dari satu wanita tanpa memenuhi syarat-syarat ini atau tanpa izin dari istri-istrinya, itu dianggap melanggar hukum Islam. Yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari kedua belah pihak, keberadaan wali yang sah, mahar, saksi yang sah, serta penyerahan akad nikah. Keberadaan wali yang sah, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Yang ketiga, tidak memperoleh izin dari wali yang sah. Dalam Islam, pernikahan wanita memerlukan izin dari wali yang sah, seperti ayah atau wali yang ditunjuk jika ayah tidak ada. Jika seorang wanita menikah tanpa izin dari wali yang sah, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Yang keempat adalah upacara atau prosesi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa praktik atau tradisi dalam upacara pernikahan adat mungkin bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah praktik-praktik yang melibatkan unsur-unsur keagamaan atau kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Dalam konteks hukum, pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, seperti ketidaktahuan hukum, masalah warisan, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi individu yang akan menikah untuk memastikan bahwa pernikahan mereka mematuhi ajaran agama dan hukum negara untuk menghindari masalah di kemudian hari. Demikian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.